Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhendra, saya mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, semester 3, batch 7, yang pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu organisasi yang berhasil mengimplementasikan program-program pelatihan dan pengembangan yang inovatif. Serta saya juga akan menganalisis bagaimana pelatihan dalam pengembangan itu dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut yang akan kita bahas adalah Alfamart. Nah, di sini rekan-rekan semua pasti sudah tidak asing mendengar perusahaan retail yang bernama Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan induk yang mengoperasikan dan yang memiliki Alfamaret. Alfamaret merupakan sebuah organisasi yang memiliki lebih dari 20.000 gerai dan memiliki karyawan ratusan ribu yang berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tantangan utama mereka adalah standarisasi, kualitas, dan kecepatan distribusi informasi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah inovasi LND Alfamart, yaitu Adaptive Mobile Micro Learning. Alfamart bergeser dari yang tadinya pelatihan kelas tradisional yang membutuhkan biaya operasional untuk perjalanan dan waktu operasional, beralih ke ekosistem digital yang melekat pada rutinitas harian karyawannya. Pada inovasi LND Alfamart, poin pertama yang akan kita bahas yaitu penyampaian berbasis video pendek yang mengadopsi dari format short form video interaktif. Karyawan mengkonsumsi materi latihan dalam waktu 2 hingga 3 menit melalui alat yang digenggamnya. Salah satunya bisa berupa alat genggam, yaitu HP-nya sendiri. Kemudian poin yang keduanya yaitu algoritma yang adaptif. Itu sistem memberikan materi sesuai performa toko tersebut. Jika data menunjukkan angka expire date tinggi di toko A, maka karyawan di toko A tersebut secara otomatis akan mendapatkan modul manajemen stok FIFO, itu first expire first out. Poin yang ketiga yaitu gamifikasi real time, yaitu berupa papan peringkat atau leaderboard di setiap wilayah maupun antar toko yang memberikan insentif instan bagi mereka yang menyelesaikan pelatihan dengan teknik terbaiknya. Kalau yang pertama tadi kita bahas tentang inovatif terhadap LND Alfamart, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang analisis pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Inovasi ini memberikan dampak langsung terhadap key performance indikator atau KPI pada operasional perusahaan. Pengaruh terhadap perusahaan yang pertama yaitu penurunan tingkat penyusutan pada barang. Mekanismenya berupa latihan mikro yang dilakukan sebelum ship dengan memastikan prosedur penanganan barang segar atau barang segar mahal di ingatan karyawan tersebut. Hasilnya, barang yang terdapat kerusakan atau yang hilang bisa diminimalisir. Secara langsung ini meningkatkan margin bersih pada Alfamart tersebut. Kemudian poin berikutnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Mekanismenya seperti apa? Nah, mekanismenya berupa pelatihan soft skill dan komunikasi yang diberikan melalui simulasi skenario pelanggan yang sulit dalam bentuk video interaktif. Nah, hasilnya
berupa standarisasi keramahan dari karyawan Alfamart kepada konsumen. Adapun standarisasi keramahannya yaitu senyum, salam, dan menyapa. Poin berikutnya yaitu efisiensi biaya operasional atau OPEX. Mekanismenya berupa mengurangi pelatihan-pelatihan yang bersifat secara fisik. Harus berkeliling ke wilayah-wilayah dengan tentunya harus menyewa gedung-gedung untuk dilaksanakannya pelatihan. Hasilnya, bahwa anggaran LND tersebut yang tadinya untuk melaksanakan trainer fisik bisa dialokasikan untuk meningkatkan teknologi AI ataupun untuk peningkatan kesejahteraan karyawan tersebut. Nah, pada yang ketiga kita akan membahas tentang analisis pengaruh terhadap daya saing perusahaan. Apabila kita membahas daya saing, tentunya kita berbicara tentang bagaimana Alfamart tetap menjadi tujuan utama dari gempuran-gempuran persaingan retail di Indonesia. Contohnya Indomaret, ada Yomart maupun perusahaan organisasi besar lainnya. Poin pertamanya yaitu agilitas peluncuran produk. Analisisnya, di saat Alfamart meluncurkan pelayanan baru berupa pembayaran secara digital maupun berupa jasa pengiriman, maka pihak Alfamart cukup membutuhkan waktu 1 malam untuk mengedukasi sekitar 150.000 karyawannya tersebut. Nah, keunggulannya di sini. Di saat kompetitor lain masih menggunakan pembayaran manual, Alfamart mampu memberikan pelayanan lebih unggul. Nah, ini kelebihan dalam pembayaran Alfamart. Karena kesiapan operasionalnya sudah mampu mensejajarkan diri dengan tren masa kini. Berikutnya yaitu membangun individu dan organisasi. Alfamart dalam membangun kemampuan individu dan organisasi, di sini ini memiliki analisisnya bahwa industri retail ini memiliki perputaran ataupun rotasi karyawan yang begitu sangat tinggi. Namun dengan pelatihan digital yang mandiri, yang saat ini kita memasuki zamannya Gen Z, para karyawan tersebut bisa langsung bekerja. Hanya dalam waktu hitungan hari tanpa harus menunggu pelatihan yang sifatnya bertatap muka secara langsung. Nah, jadi di sini pelatihan secara digital yang mandiri memberikan peluang kepada karyawan baru untuk siap kerja dalam hitungan hari. Nah, ini termasuk salah satu kelebihan dari Alfamart. Nah, dari analisis tersebut, keunggulan apa yang dihasilkan? Keunggulannya yaitu operasional di toko tidak terganggu meskipun adanya rotasi ataupun pergantian karyawan. Baik karyawan lama dengan karyawan baru, itu tidak akan mengganggu jam operasional dan jam pelayanan terhadap konsumen. Pada poin berikutnya yaitu transformasi menjadi data driven and organization. Analisisnya yaitu melalui aplikasi pelatihan, manajemen pusat bisa mengetahui data secara real time. Mana karyawan yang sudah mengetahui dan yang belum mengetahui tentang prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Alfamart tersebut. Dan keunggulannya di sini yaitu Alfamart bisa mengambil keputusan yang strategis berdasarkan hasil kompetensi, bukan sekadar asumsi, sehingga strategi perusahaan lebih presisi. Nah, di sini saya memberikan metrik dampak Alfamart
tahun 2025. Ini hanya sekedar sebuah analisis. Rekan-rekan bisa melihat langsung dalam kolom-kolom yang telah saya isi. Dari kolom dimensi, inovasi, dampak, dan keunggulan kompetitif. Nah, di situ saya sudah memberikan analisis saya. Bisa rekan-rekan baca di slide terakhir saya. Dan tibalah kita pada kesimpulan dalam analisis. Nah, kesimpulannya, inovasi pelatihan Alfamart di tahun 2025 bukan hanya sekedar pindah ke aplikasi, akan tetapi tentang membangun sistem saraf digital, di mana pengetahuan mengalir secepat kebutuhan bisnis. Hal ini tentunya menjadikan Alfamart organisasi yang sangat-sangat super lincah, efisien secara biaya, dan tentunya sulit dikejar oleh kompetitor-kompetitor yang masih menggunakan cara lama. Sekian dari kami, semoga presentasi kami bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wici.